sekalian, mengapa panitia ini dibentuk? Tim yang terdiri dari ahli-ahli atom, ahli-ahli nuklir, yang rata-rata itu orang Yahudi. Itu karena ada sebuah proyek yang pernah dibuat, yaitu Manhattan Project. Manhattan Project itu adalah suatu proyek besar yang mengubah peradaban bumi. Itulah penciptaan bom atom. Penciptaan bom atom, pembuatan bom atom yang dipelopori oleh otak-otak jenius, orang-orang cerdas di muka bumi. Antara lain Albert Einstein, Oppenheimer, dan tokoh-tokoh cerdas Yahudi lainnya. Ahli matematika, ahli kimia, ahli bom. Mereka berhasil membuat bom atom yang diuji coba di Amerika, tapi kemudian diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Itu menimbulkan kematian. Untuk Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, jumlah yang meninggal sekitar 140.000 orang. Kemudian diledakkan lagi sebuah bom yang lain di Nagasaki yang mengakibatkan jumlah tewas 74.000. Dua bom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima membunuh sekitar 2.214.000 orang. Maka timbullah pemikiran, jangan lagi dunia ini hancur karena bom. Maka mereka membuat peringatan di Chicago, yaitu Doomsday Clock, jam kiamat. Jam kiamat. Supaya orang bilang, supaya orang kemudian berkata, jangan lagi kita musnah karena senjata. Jangan lagi kita binasa karena senjata. Jadi orang diperingati supaya jangan main-main dengan senjata, dengan nuklir, dengan bom atom. Tapi Bapak Ibu sekalian, tadi 2 bom atom itu telah membunuh 214.000 orang. Tapi saya ingin, sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan sebuah fakta kepada saudara sekalian tentang uji coba bom atom yang dibuat oleh Rusia pada 30 Oktober 1961. Nama bom yang diuji coba adalah Tsar Bomba. Tsar Bomba. Itu 3.300 lebih kuat dari bom yang jatuh di Hiroshima. Saya ulangi. Itu bom 3.300 kali lebih kuat dari bom yang jatuh pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 di Jepang. Coba saudara kalikan. Untuk bom yang di Jepang telah menghabisi orang 214.000. Kalau 3.300 kali lebih kuat, berapa orang? Itu sama dengan hanya satu bom milik Rusia mampu membunuh 700 juta orang. Satu bom. Betapa mengerikan ciptaan manusia. Betapa sadis ciptaan manusia. Kemudian bom yang kedua yang diuji coba oleh Uni Soviet itu mempunyai kekuatan 1.600 kali. Bom yang ketiga yang diuji coba 1.400 kali. Bom yang keempat yang mereka uji coba itu ternyata 1.207 kali. Kalau kita jumlahkan 4 uji coba bom yang dibuat oleh Rusia itu mampu membinasakan 1,3 miliar manusia di muka bumi. Belum termasuk yang dibuat oleh Amerika Serikat.
Saya ingin memberitahu kepada kita bahwa apa yang disiapkan oleh teknologi manusia itu sudah mampu menghabisi dan menciptakan kiamat sendiri bagi bumi ini. Maka saya perlu berkata, saatnya kita lebih setia kepada Tuhan. Saatnya kita lebih menghormati Tuhan. Saatnya kita lebih takut kepada Tuhan. Saatnya kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sesungguh-sungguhnya Tuhan tidak lama lagi akan datang. Semua kita berkata haleluya. Katakan haleluya. Saudara-saudara sekalian, bukan waktu bagi kita sekarang untuk main-main. Saya teruskan. Jam kiamat atau doomsday clock sebetulnya adalah simbol yang mewakili seberapa dekat manusia dengan kehancuran dunia akibat teknologi berbasis buatan manusia sendiri. Disebutkan dalam situs resmi University of Chicago Office of Communication, jam kiamat memperlihatkan metafora yang menuju tengah malam. Menuju tengah malam sebagai berapa lama peradaban manusia akan bertahan. Jadi tek 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 sampai jam 12 tengah malam. Tek 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 sampai jam 000. Posisi tanggal 24 Januari 2023 tinggal 90 detik tiba pada punahnya peradaban manusia. Kemudian sekarang kita masih diliputi oleh kebencian, iri hati, dengki, kemalasan. Stop dengan semua itu. Hari-hari sekarang adalah hari-hari mencari Tuhan. Hari-hari lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, jam kiamat dimulai tahun berapa? Jam kiamat itu dimulai pada bulan Juni tahun 1947 di University of Chicago. Dimulai jam 23.53 sebelum tengah malam. Jadi jam kiamat ini diciptakan pada bulan Juni tahun 1947 oleh para ahli atom, ahli nuklir. Karena mereka dilanda oleh fobia, ketakutan apabila nuklir itu diledakkan. Nuklir itu dipakai sebagai senjata perang. Jadi masing-masing menahan diri. Kalau misalkan Israel menggunakan nuklir, sudah pasti Iran akan menggunakan nuklir. Kalau misalnya Inggris, Jerman, Prancis menggunakan nuklir, ya otomatis Rusia akan terpancing menggunakan nuklir. Apabila Amerika atau Rusia terpancing menggunakan nuklir, semua akan dilepas. Di mana peradaban manusia? Di mana manusia mau lari? Di mana manusia akan tinggal? Tidak ada tempat aman di muka bumi. Haleluya. Hanya ada satu tempat aman di muka bumi, yaitu di kaki Tuhan. Rapatkan barisan. Cari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kapan pertama kali itu dimulai? Waktu dibikin pertama kali, jam menunjukkan 7 menit sebelum tengah malam. Ini gambar pertama ini. 7 menit sebelum kiamat. Ini karena terinspirasi nuklir yang ada dan diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian mereka pikir 7 menit lagi kira-kira. Tapi bukan dalam pengertian tinggal 7 menit kiamat, bukan. Ini hitungan-hitungan betapa kehancuran bumi tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, posisi tahun 2020. Pada tahun 2020, posisi jam sebelum tengah malam tinggal 100 detik. Tinggal 100 detik menuju tengah malam.
Dari hitungan para ahli tinggal pendek, bukan tinggal 100 detik lagi kiamat ya, bukan. Tetapi itu menunjukkan bahwa ini ada detik-detik kehancuran segala sesuatu. Memang Alkitab sudah bilang, Alkitab sudah kasih tahu bahwa akan ada kehancuran dunia. Tetapi ketika itu terjadi, kita sudah direlokasi, kita sudah dipindahkan, kita sudah diterbangkan dengan sayap burung nasar. Kita sudah dievakuasi oleh Tuhan di tempat yang aman dan tentram. Oh, setialah, haleluya. Posisi tahun 2023, karena setiap tahun dia dievaluasi. Itu baru terjadi 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, pada tanggal 24 Januari 2023, bahwa tinggal 90 detik jarum jam, tek, 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 tinggal 90 detik, itu artinya 1 menit, tinggal 1 menit setengah. Saudara tahu bukan? 1000 hari bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Kalau saya berusaha membuat hitung-hitungan, seberapa dekat sih kiamat itu akan datang? Karena mau atau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, kiamat itu pasti datang. Dan itu disetel oleh Tuhan. Tetapi juga ditentukan oleh kelakuan manusia. Sifat, kegarangan, keganasan, kesadisan, dendam, iri hati, dengki dari manusia. Itu mempercepat kedatangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada 5 indikator, ada 5 indikasi yang mempercepat kedatangan Tuhan, atau yang mempercepat hari kiamat, yang mempercepat manusia menuju jam 0000, tengah malam. Yang pertama, perang nuklir. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, penyakit. Dan yang kelima, teknologi. Kita buka Alkitab. Matius 24 ayat 22. Ini merupakan pidato Tuhan. Tolong hormati pidato Tuhan. Ini pengumuman Tuhan. Peringatan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 22. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini tentang apa? Tentang faktor anak-anak Tuhan. Faktor orang percaya. Ternyata demi jemaat Siloam, demi orang percaya yang ada di Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat, karena Tuhan sayang dengan umat-umat Tuhan, waktu itu akan diperpendek. Waktu Tuhan datang akan diperpendek, akan dipercepat. Ini bentuk tanggung jawab Tuhan supaya semua orang percaya itu selamat. Karena akan begitu banyak yang akan keseret dengan roh cinta akan uang. Akan begitu banyak orang yang akan diliputi oleh kebencian. Akan begitu banyak orang yang akan melawan Tuhan. Karena Tuhan sayang pada kita, Tuhan akan percepat kedatangannya. Marilah kita menjadi orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya!
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita tengok sejenak mengenai blok Rusia dan blok Ukraina. Ukraina membangun simpati. Sama halnya dengan Rusia, dia mempunyai pengikut-pengikutnya. Akhirnya, negara-negara di dunia terpecah menjadi 3 bagian. Pertama, pro-Ukraina. Yang kedua, pro-Rusia. Yang ketiga, netral. Netral. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi 2 blok ini sedang perang dingin. Sebenarnya negara-negara sudah terlibat dalam perang. Contoh, Jerman baru-baru memutuskan untuk mengirimkan tank tercanggih di dunia yang namanya Leopard. Tadinya dia tahan, sekarang dia buka keran, mau kirim tank yang paling berbahaya di muka bumi untuk membantu Ukraina. Amerika Serikat sudah memutuskan untuk mengirimkan tank Abrams. Ini masih soal tank. Belum mengirimkan roket. Masih kendaraan tempur artileri. Belum yang melintasi udara. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang mengerikan. Di sebelah sana, Korea Utara telah mengirimkan senjata. Dan sudah terbaca di koran-koran, Iran telah mengirimkan drone-drone pembunuh. Drone-drone yang berisi hulu ledak senjata. Semua sudah digiring. Semua sedang digiring. Orang mau lihat darah. Orang mau lihat manusia hancur berkeping. Hari ini kita tahu bahwa sudah sekitar 200.000 orang yang meninggal karena perang di sana. Perang di Ukraina dan Rusia. Sangat mengerikan. Tengah malam segera akan tiba. Haleluya. Maka anak-anak Tuhan, mari maju terus. Iring Tuhan, lakukan tugas kita. Pujilah Tuhan dan muliakan namanya. Tepuk tangan 1 menit kepada Tuhan. Berkata haleluya, bilang puji Tuhan, hormati Tuhan. Tuhan sayang kita, Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita. Haleluya. Roh Tuhan bekerja di dalam kita. Tambah setengah menit tepuk tangan yang paling meriah sambil bersorak-sorak memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Perang di Rusia mengakibatkan minyak gas naik. Perang Rusia dan Argentina menyebabkan harga pangan naik, biaya produksi naik, semua barang-barang naik. Bayangkan, kalau perang itu melibatkan 4 negara. Bayangkan lagi, kalau perang itu melibatkan 10 negara. Bayangkan lagi, kalau perang itu melibatkan 20 negara. Coba Anda bayangkan lagi, kalau itu disebut sebagai perang dunia ketiga. Di dalam perang, tidak ada yang mau kalah. Yang ada di otak adalah bagaimana membunuh. Bagaimana menghancurkan. Di dalam perang tidak ada belas kasihan. Yang ada adalah nafsu, ingin membunuh. Yang muncul di otak adalah kebencian. Yang ada di hati bagaimana melihat darah. Ngeri sekali. Seminggu yang lalu terkuak alasan dari perang
Rusia dan Ukraina. Ternyata alasan itu adalah alasan agama. Gereja Ortodoks. Putin berkata, dia rindu sekali Ukraina ini tetap bersatu menjadi blok Rusia. Tetapi Presiden Ukraina yang keturunan Yahudi lebih memilih untuk menjadi blok NATO. Kemudian Presiden Putin bilang, sejarahnya Ukraina dan Rusia tidak boleh terpisah. Itu adalah satu garis, satu DNA yang tidak boleh dipisah. Alasannya adalah pusat Kristen Ortodoks itu adalah Kiev, Ukraina. Dari sana penguasa Rusia masuk Kristen dengan agama Kristen Ortodoks. Dari Kiev, maka agama Kristen Ortodoks menyebar di seluruh Rusia, Uni Soviet. Jadi situs terpenting dari agama Kristen Ortodoks itu ada di Kiev, Ukraina. Jadi secara sejarah menurut Putin nggak boleh pisah. Tapi Zelensky mau pisah. Maka itu alasan dia melakukan perang. Jadi alasan perang adalah bukan hanya alasan teritorial atau geografis, tapi alasan agama. Ini perang antara Kristen sama Kristen. Nanti perang terakhir itu menjadi perang global antar suku, antar negara, antar beda pandangan politik, antar karena kebutuhan ekonomi, dan juga antar agama. Saudara-saudara sekalian, membaca dan melihat fakta-fakta ini, seharusnya kekristenan dapat menangkap bahwasanya kita mesti lebih rapatkan barisan sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Saya mau buat pertanyaan untuk engkau jawab. Apakah engkau mau tambah setia di akhir zaman ini? Apakah engkau mau lebih banyak ibadah di akhir zaman ini? Haleluya. Perang nuklir segera akan datang. Mau atau tidak mau. Karena yang akan memicu otak pemimpin-pemimpin negara, iblis. Yang akan merangsang pemimpin-pemimpin besar, iblis. Nah, ketika semua sudah terpancing atas dasar gengsi, maka kebinasaan segala sesuatu akan terjadi. Yang kedua, perubahan iklim. Saudara-saudara sekalian, terjadi anomali cuaca di mana-mana. Sehingga orang dapat berkata bumi yang sekarang ada telah berbelok arah cuaca dan iklimnya. Baru-baru ini kita digegerkan dengan peristiwa yang terjadi di kota Manado. Kota yang merupakan langganan bencana banjir setiap akhir Januari sampai pertengahan Februari. Hal itu merupakan contoh kecil
dari peristiwa yang lebih buruk yang akan terjadi pada zaman ini. Kenapa? Karena sekarang ini cairnya lapisan es di kutub utara, glacier-glaciernya mulai mencair, sehingga permukaan laut naik, sehingga diramalkan bahwa Jakarta akan tenggelam. Dan Jakarta memang udah turun atau airnya yang naik. Apalagi di pesisir sebelah utara dari Jakarta. Kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Tiba-tiba untuk kurun waktu tertentu panasnya membara. Tapi pada suatu ketika dinginnya membuat orang menggigil. Peningkatan dan penurunan curah hujan. Peningkatan jumlah jenis penyakit yang makin berbahaya. Di mana-mana terjadi. Haleluya. Setialah, karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Yang ketiga, pemanasan global. Secara cepat saja, karena durasi kita cuma 35 menit. Pemanasan global. Titik paling panas pernah terjadi di Afghanistan sampai 52 derajat Celcius. Baru kembali dari Mesir, mereka berkata di Mesir pernah sampai 48 derajat Celcius. Hal-hal yang aneh di Mesir, khususnya Kairo, pernah turun salju. Juga di Arab Saudi, turun salju. Padahal itu daerah kering, kerontang, dan gersang. Perubahan iklim luar biasa. Tapi ketika panas, begitu panas. Tapi tolong, baiklah kerohanian kita tetap membara. Jangan sampai dingin. Glory. Haleluya. Glory, haleluya. Peringatan tentang pemanasan global itu mengancam bumi, di mana tanah-tanah persawahan nanti akan kering kerontang dan tidak bisa ditanami, di mana sungai-sungai dengan air jernih akan mengering, di mana kita bisa melihat situasi akan berubah. Sungai-sungai yang sudah mengering, tiba-tiba ada limpahan air yang banyak karena banjir bandang. Di mana yang daerah yang tidak pernah dilanda dengan angin puting beliung seperti Birma, tak dihantam habis dan mengakibatkan ribuan orang meninggal. Di Kepulauan Karibia terus menerus akan terjadi hal-hal yang hebat. Belum lagi gempa bumi, letusan gunung berapi. Ini cara Tuhan berkhotbah. Saudara-saudara, cara Tuhan berpidato. Kalau pidato mimbar tidak dengar lagi. Kalau pidato penginjilan, khotbah penginjilan tidak didengar lagi. Tuhan mengguntur dengan bencana-bencana alam. Tuhan bicara dengan peristiwa-peristiwa besar. Hei manusia, sadarlah, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Satu sikap rohani kita setia kepada Tuhan secara total. Glory, haleluya. Haleluya. Tuhan tidak sedang main-main. Tuhan tidak sedang main-main. Dia mau tolong orang. Dia mau berkati orang. Dia mau jaga orang yang setia padanya. Paulus berkata kepada orang kepercayaannya, anak didiknya, dia berikan ilmu padanya. Dan ilmu itu tiba pada kita malam hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Tulisan Rasul Paulus kepada anak didiknya. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara sekalian, seorang ahli berkata, banyak orang kaya akan miskin mendadak. Masa akan semakin sukar. Ada juga seorang ahli berkata, orang miskin akan susah menjadi kaya.
Karena bangkitnya pembisnis-pembisnis yang menggurita. Tadinya kita kenal supermarket di kota. Tapi sekarang kita melihat retail ada di desa-desa. Dalam bentuk Alfamart. Apa lagi? Alfamidi, Indomaret, itu akan menggusur warung-warung ina-ina. Dulu masih banyak yang jual pisang, ina-ina dan kacang. Tapi sekarang kacang murah yang disangrai secara otomatis ada di supermarket. Tadinya orang beli roti yang DP nama Panada dengan brot goreng. Tapi sekarang roti yang lebih murah, kue yang lebih murah ada di Maret. Ini belum sampai April. Indomaret memberi kita pengertian bahwa situasi di mana kita tinggal akan semakin memburuk. Situasi akan semakin berbahaya. Tetapi, haleluya, anak-anak Tuhan mempunyai posisi yang lebih indah. Hari-hari terakhir, masa akan semakin sukar. Tak cuma akan menanggung sakit gigi, tapi juga sakit hati. Tak cuma akan menderita kekurangan makanan, tapi kanker alias kantong kering. Situasi akan semakin buruk. Masa sukar akan datang. Masa sukar akan datang. Apalagi kalau muncul penyakit. Sakit di mana-mana. Hantu bumi yang paling mengerikan itu adalah penyakit. Maka orang menangkis penyakit dengan apa? Vitamin, gaya hidup yang sehat, olahraga, dan obat. Obat semakin mahal. Sangat mahal. Kolera dulu penyakit yang mematikan. Tapi kolera sudah bisa diatasi. SARS, Ebola, pes, itu penyakit-penyakit yang hampir punah. Tapi muncul COVID-19. Semua sudah enak. Semua sudah teratasi. Tapi tahukah saudara, hampir 7 juta orang yang dibunuh oleh COVID-19. Di antaranya ada anggota kita di sini. Di antaranya Franky Rewa hampir pergi karena COVID. Tapi penyakit yang sampai sekarang tidak bisa diatasi. Dan menjadi momok yang sangat mengerikan, itu HIV AIDS telah membunuh puluhan juta orang di seluruh dunia. Dan ini akan semakin menggila dan semakin berbahaya. Saudara-saudara sekalian, Doomsday Clock, hari kiamat tidak lama lagi. 90 detik menurut ukuran yang telah dibuat oleh para ahli menuju ke tengah malam. 1 detik mewakili berapa bulan? Kita tidak tahu. 1 detik mewakili berapa tahun? Kita tidak tahu. Tapi saya membuat hitungan. Kalau 1 detik mewakili 1 bulan, maka saya temukan akumulasi bahwa 7,5 tahun lagi. Kalau setiap 1 detik mewakili 1 bulan, berarti 90 bulan. 90 bulan bagi 12, kita ketemu 7,5 tahun. 7,5 tahun. Kalau kita buat hitungan dari saat ini, Bapak Ibu, berarti 20.300
setengah tahun. Apakah begitu? Apakah betul? Oh, saya tidak tahu. Itu hitungan bodoh seorang Franky Rewa. Tapi Alkitab bilang, Bapak Ibu sekalian, satu angkatan tidak akan berlalu sebelum Tuhan datang. Satu angkatan itu menunjuk kepada kehidupan masa hidup orang-orang Yahudi. Masa hidup orang Yahudi di zaman Musa 80 tahun paling tua. Masa hidup orang Yahudi sekarang di Israel 81 tahun. Kalau kita hitung dari kemerdekaan Israel saat pokok Arab bertunas, maka tahun 1948 tambah 81 tahun, kita ketemu 2029 tahun. Kita hitung dari sekarang, menurut satu angkatan orang Israel, bahwa kemungkinan Tuhan datang sekitar tahun 2030. Doomsday clock, kalau dihitung menurut takaran 1 detik 1 bulan, clock mulai cocok. Kemudian kita lihat peta saman GPDI. Peta saman GPDI kalau kita hitung 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. 2000 tahun dihitung dari kematian Tuhan Yesus di Golgota. Yesus mati di Golgota tahun 29 Masehi. 2000 tahun kemudian kita ketemu 2029. 3 jenis hitungan ini memberi kita pengertian bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Maaf, pelajaran ini agak susah. Tapi saya percaya saudara diberikan pengertian oleh Tuhan. Itu akan ada pelajaran khusus. Ayat yang terakhir. Wahyu 10 ayat 6. Tapi sebelum kita lihat dulu, yang terakhir yang akan menghancurkan adalah teknologi. Sekarang kita lihat bahwa semua sibuk dengan gadget. Semua sibuk dengan handphone. Kita lihat ini komunitas. Kita lihat di sana ada seorang anak. Dia lebih cinta laptop daripada yang lain. Gambar yang ketiga menunjukkan peran manusia akan disingkirkan oleh robotik. Peran manusia akan disingkirkan oleh robot. Pelayan-pelayan restoran akan digantikan oleh robot. Di mana tugas manusia yang digaji hilang. Yang akan bawa servis, yang akan servis orang-orang di hotel, robot. Yang akan kerja di pabrik-pabrik, robot. Maka manusia akan tersingkir perannya. Robotisasi akan membuat manusia tersingkir perannya. Karena gaji manusia tinggi. Robot sekali bikin, bisa kerja. Dan tinggal dirawat. Pekerjaan-pekerjaan kantor akan digantikan oleh robot. Akan digantikan oleh komputer. Di mana akan terjadi krisis pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan di kebun-kebun akan digantikan oleh robot. Teknologi akan menggantikan peran manusia. Dan teknologi ini akan membunuh manusia. Akan menghancurkan manusia. Maka ini kata Alkitab. Sebagai ayat yang terakhir. Wahyu 10 ayat 6. 2, 3. Wahyu 10 ayat 6. Malaikat itu bersumpah. Demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit beserta segala isinya. Bumi beserta segala isinya. Dan laut beserta segala isinya.
Malaikat itu berkata, sama-sama, 2, 3, tidak ada lagi penundaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada lagi penundaan. Ini merupakan klimaks dari kehidupan manusia. Ada gilingan darah, ada pemerasan darah yang terbangun secara internasional. Akan ada mesin pembunuh yang akan menghabisi populasi manusia. Melihat ini semua Bapak Ibu sekalian, saya heran. Masih banyak orang yang tidak setia sama Tuhan. Saya heran. Masih ada hamba-hamba Tuhan yang tidak total melayani Tuhan. Saya heran. Manusia lebih mementingkan egoisnya, materialis. Manusia lebih mementingkan hal-hal duniawi. Bukan berarti itu tidak perlu. Semua perlu. Haleluya. Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita. Haleluya. Tidak akan ada penundaan lagi. Terima kasih banyak Tuhan.